Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) menggunakan model Problem Based Learning materi invertebrata kelas 10 MIPA di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Disusun oleh Revika Nurul Afifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Bidang Studi Biologi tahun 2022 Universitas Pakuan Bogor. Zone of Proximal Development. Beberapa definisi ZPD menurut para ahli. Yang pertama menurut Vygotsky. Vygotsky mendefinisikan ZPD sebagai daerah di mana seorang individu tidak dapat menyelesaikan tugas secara mandiri, tetapi dapat menyelesaikannya ketika dibantu oleh orang lain. Sedangkan menurut Wood, Brunner, dan Rose, ZPD merupakan daerah di antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial seseorang yang hanya dapat dicapai melalui bantuan orang lain. Lalu scaffolding. Tharp dan Gilmore mendefinisikan scaffolding sebagai proses bantuan yang disediakan oleh pengajar, guru, atau orang dewasa lainnya yang bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui pemecahan masalah yang bermakna dan menantang. Dalam konteks pembelajaran, ZPD mengacu pada jarak antara kemampuan peserta didik saat ini dan kemampuan maksimum mereka jika mendapat bantuan dan dukungan. Di sisi lain, scaffolding digunakan untuk membantu peserta didik mencapai kemampuan maksimum mereka dengan memberikan dukungan yang sesuai dan membimbing mereka melalui ZPD. Berikut adalah beberapa identifikasi masalah terkait penerapan scaffolding pada ZPD menggunakan Problem Based Learning materi invertebrata kelas 10. 1. Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap konsep atau materi invertebrata. Materi ini dianggap kompleks oleh peserta didik dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Peserta didik mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep-konsep yang terkait dengan invertebrata seperti morfologi, anatomi, dan fisiologi. Peserta didik seringkali hanya menghafal informasi tanpa memahami konsep yang mendasar. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah dan mempersulit proses pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dan kurang memperhatikan ZPD peserta didik dapat menghambat proses pembelajaran dan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kurangnya pengembangan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Pembelajaran yang hanya berfokus pada penyampaian informasi dan penilaian akhir seringkali kurang mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, yang mana kemampuan memecahkan masalah ini merupakan keterampilan yang penting untuk masa depan mereka. Selanjutnya ada kurangnya partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan peserta didik. Lalu, tidak adanya bantuan yang tepat dan sistematis dari guru. Peserta didik seringkali membutuhkan bantuan dari guru untuk memahami materi. Namun, bantuan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ZPD peserta didik dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Adapun intervensi yang kami lakukan selama PPL 1 di SMA Negeri 9 Bogor adalah sebagai berikut. Pembelajaran materi invertebrata menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Guru menyajikan permasalahan yang kontekstual, yakni tentang coral bleaching atau kematian koral, dan mendorong peserta didik berkolaborasi dalam kelompok untuk berdiskusi.
Guru kemudian memberikan panduan untuk memecahkan masalah melalui penerapan scaffolding pada ZPD, yakni dengan memberikan bimbingan secara bertahap dan sistematis. Guru lalu memberikan apresiasi kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, serta memberi dukungan konstruktif ketika mereka mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau memahami konsep invertebrata. Guru melakukan refleksi bersama peserta didik serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Adapun bentuk scaffolding yang kami lakukan ada dua, yakni scaffolding melalui guru. Dalam kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk mencapai kemampuan maksimum mereka. Bantuan dan dukungan dapat berupa informasi, strategi, sumber daya, dan pengarahan yang diperlukan oleh peserta didik. Guru harus membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan belajar secara mandiri. Bentuk kedua, yakni scaffolding melalui teman. Membantu teman ketika bekerja sama. Teman sebaya dapat membantu teman sekelas dalam bekerja sama dalam kelompok atau dalam aktivitas pembelajaran lainnya. Berbagi pengetahuan. Teman sebaya dapat berbagi pengetahuan yang dimilikinya kepada teman sekelas. Dengan berbagi pengetahuan, peserta didik dapat membantu teman sekelas yang belum memahami materi pelajaran. Alat bantu lain yang kami gunakan dalam penerapan scaffolding yakni LKPD berbasis Problem Based Learning, di mana dalam LKPD ini kami menyajikan permasalahan tentang kematian koral atau coral bleaching yang sangat kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Setelah melakukan intervensi yang disebutkan sebelumnya, adapun hasil yang dicapai secara keseluruhan mengenai penerapan scaffolding pada ZPD menggunakan model PBL materi invertebrata di kelas 10 memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan lebih efektif dan efisien. Lalu, proses ini juga bisa meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep invertebrata. Model PBL memungkinkan peserta didik untuk mengaplikasikan konsep yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Hal ini dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik dan mengingatnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Scaffolding yang diberikan oleh guru secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dalam ZPD terbukti meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian, meningkatkan keterampilan kerja sama dan komunikasi peserta didik selama proses pembelajaran. Dalam model PBL, peserta didik diharapkan untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan kerja sama dan komunikasi peserta didik dengan teman sekelasnya. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 9 Kota Bogor, kelas 10 MIPA 4, pada mata pelajaran biologi semester genap dengan materi invertebrata. Langkah-langkah penerapan scaffolding melalui pembelajaran dengan model PBL. Yang pertama yakni menyajikan masalah yang relevan dengan materi invertebrata. Guru menyajikan artikel tentang fenomena coral bleaching pada peserta didik di dalam LKPD. 2. Stimulus berupa pertanyaan pemantik. Guru memberikan pertanyaan yang memicu pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk peserta didik. 3. Mengordinir pembentukan kelompok. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 peserta didik secara heterogen. Diharapkan melalui kelompok ini akan terjalin sebuah kegiatan atau proses peer tutor sebagai bagian dari scaffolding. 4. Menuntun penyelidikan dan pemecahan masalah. Guru
mendukung peserta didik dalam memecahkan masalah dengan memberikan scaffolding berupa bimbingan, arahan, atau pertanyaan pembimbing. 5. Analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Peserta didik memverifikasi hasil diskusi kelompoknya dan pemecahan masalah yang telah dilakukannya dengan data atau teori pada sumber belajar dan sumber buku. Guru memberi evaluasi dan penguatan atau reinforcement pada pembelajaran. 6. Kesimpulan dan refleksi atau umpan balik. Guru menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi serta memberi penghargaan bagi para peserta didik yang